Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan yang lalu kita sudah belajar Laravel dan filamen, tapi masih menggunakan bahasa Inggris untuk label-label dan penamaannya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar membuat multibahasa. Jadi aplikasi yang kita buat bisa kita labeli dengan bahasa lain, misalkan bahasa Indonesia, bahasa Inggris atau bahasa mungkin Arab dan sebagainya. Nah, untuk fitur di Laravel sebenarnya sudah ada ya di file env ini. Ya, tinggal mengganti ya. Ini mau mengganti ke bahasa apa? Misalkan Inggris kita ganti N atau ID untuk Indonesia. Ini sudah saya ganti ya menjadi ID. Kita coba di sini ya. PHP Artisan Surf. Kita buka. Nah, ini udah login. Kita login dulu ya. Ini eh, bahasanya bahasa Indonesia ini ya. Ini dashboard, selamat datang. Nah, kalau ingin mengganti bahasa lainnya, nah ini bisa menggunakan ini diganti ini ya, app lokal ganti misalkan Inggris, berarti en, kemudian fallbacknya bisa diganti ya, Faker. Yang penting app lokal aja, yang lain nggak usah, nggak apa-apa. Nah, ini app lokal nanti akan berubah ya menjadi bahasa Inggris ini di refresh. Nah, ini dashboard, welcome, bla 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 bla. Nah, ini untuk penamaan di filamennya. Nah, project list. Nah, kita balikkan ke bahasa Indonesia di app lokal ya. Kita pakai bahasa Indonesia, ID, lokalnya ID. Nah, kita pindah ke kategori. Nah, ini udah Indonesia ya. Daftar, kemudian buat, hapus, nah, ubah. Nah, yang belum apa? Yang belum itu penamaan modelnya. Nah, modelnya ini kan kategori masih pakai bahasa Inggris ya. Nah, kemudian nama yang lain sudah menyesuaikan ya. Nah, ini sama label-label ini masih bahasa Inggris. Nah, untuk yang ini di Laravel ada fitur namanya Laravel Lang. Di enter aja Laravel Lang, language, Laravel language. Nah, ini udah ngajarin. Nah, ini Lang itu kalau di pemrograman itu artinya language, di singkatan dari language ya, bahasa. Nah, kita tinggal salah sini aja basic usage. Nah, kita pakai ini composer require. Nah, copy aja, diinstal ini Laravel langnya. Nih, diinstal nanti akan mendownload paket-paket langnya. Suaranya masuk ya? Halo, tes, Masuk. tes, masuk. Masuk ya? Dan dari tak mood. Halo, halo. Suara saya masuk ya? Halo? Masuk, Mas. Yang tadi kerekam ya suara saya? Kerekam. Oke, lanjut ya. Laravel Lang ini nanti akan membuat folder baru namanya Lang. Udah belum ya? Oh, belum buat ya. Berarti belum ditambahkan di sini. Nah, ini setelah diinstalasi kemudian
Nah, ini PHP artisan link link add. Nah, add apa? Nah, bahasanya apa? Ya, ini tinggal didefinisikan di sini. Yang sering dipakai ya Inggris sama Indonesia. PHP artisan, nah, ini enter aja. Nanti di sini ada tambahan sintak namanya lang ya. PHP artisan lang ini ya. Nah, ini PHP artisan lang. Nah, kita tambah ini PHP artisan lang add. Nah, kemudian namanya misalkan ID Indonesia ya. Enter. Nah, dia akan menambahkan ini bahasa. Kita cek ya di sini. Nah, ini muncul lagi, muncul folder lang ini ya. ID kemudian JSON-nya. Kita ingin nambahkan juga bahasa Inggris. Nah, oke. Nih, dua aja dulu cukup. Nah, di sini ada dua folder ya, an sama ID. Itu artinya sesuai dengan bahasa yang kita tarik deh ya, kita install. Misalkan tambah bahasa Arab, nah, tinggal link add R, Arabic. Nah, ini nanti muncul di sini Arabic. Nah, kita tes dulu, kita buka ya. Contohnya ini aja, password, terus wah ini yang susah nih, yang bla 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 itu. Nah, kata kuncinya di bahasa array-nya itu menggunakan bahasa Inggris ini ya. Accepted, bla 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 ini pakai bahasa Inggris semua. Yang ID juga bahasa Inggris semua. Nah ini. Nah, oke. Kalau ini kan ya sesama Inggris ya sama lah. Nah, sekarang kita ingin menambahkan translasi. Nah, itu menambahkan di sini di file JSON-nya. Nah, karena kita menggunakan bahasa Indonesia, berarti di file id.json. Nah, ini tambahkan di JSON-nya kunci misalkan ini kategori ya, kategori. Nah, ini udah otomatis. Nah, untuk pura sama single, nah ini udah dibuatkan. Nah, ini dan sementara ini dulu. Nah, kita untuk memanggil translasi ini ada sintak namanya underscore kurung. Nah, kategori kan di sini filenya kategori source. Nah, untuk menggantinya kita manggil function atau mendefinisikan ulang function label model static label model label. Ntar. Pakai AI aja biar nggak pusing, nggak lupa ya. Buatkan label untuk ini menggunakan translasi navigation group, navigation label, bukan public ini public static function get model label ini. Nah, return, nah ini nggak usah dulu ini ah pilih nih. Nah, udah ya ini memanggilnya gini underscore
kurung ini ya. Ini kategori itu nama translasi di sini. Nama translasi di sini. ID.json. Nah, ini tak buat tak split aja, split right. Nah, ini, nah ini kan namanya kategori. Nah, ini sesuai dengan ini ya kategori. Nah, kita kembali ke browser tadi. Nah, ini ketika di refresh, nah ini berubah ya jadi kategori. Nah, semuanya ya, ini kategori dan sebagainya. Nah, oke. Nah, tinggal ini kategori name. Nah, ini kan yang kurang apa? Di file resource ada penamaan ini label ya kategori name. Nah, berarti tambah di sini kategori name di sini. Kategori name. Kategori name. Nah, nah ini tinggal di kurung gini. Underscore dua kali itu ya. Nah, di refresh. Nah, nama kategori udah berubah ya. Nah, enter kategori name. Nah, ini kan placeholdernya ini. Nah, kita buat lagi di sini. Atau nggak usah kayak prosedur lah, biar gampang hilangnya aja. Nah, udah gini aja. Nah, oke. Kurang apa ya? Kurang. Oh ini kolomnya. Nah, kolomnya diganti juga ini. Ini labelnya kategori name. Oke. Nah, sudah nganu ya, sudah berupa bahasa Indonesia. Nah, sekarang kita beralih ke yang lainnya. Tag. Nah, ini tag. Nah, sama ya, tag tambah di sini. Tag, tag name, tags. Nah, ini udah cukup nih. Oh, ada yang warning ya. Oh, duplicate. Ini berarti nggak boleh ada yang sama ya. Wah, ini ada yang sama ya. Eh, tag name, tag label. Kalau ada yang sama dihapus salah satunya berarti. Tag. Hmm, gini aja lah ini. Ini nggak usah ini ikut atas saja. Ini dihapus. Nah, gini aja. Tagnya kita ganti nama tag ya. Tag ya. Oke. Berarti di tag resource, di tag resource kita ganti juga ya tag name ini ya. Ini nggak usah placeholder. Nah, otomatis nih. Ke AI, tag name, kemudian ini yang kolom juga diganti ya kolom ini labelnya tag name. Nah, ini kita buka di sini tag, nah, nama tag dan sebagainya udah sesuai. Nah, ini buat tag kok kecil ini tag, buat tag, nah, kok kecil ya? Sebenarnya besar ya. Buat kategori, buat tag. Nah, ini buat tag, 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 tag. Oh iya, ini lupa tadi. Oh, untuk penamaan model sini kita ganti ya. Ini kita penamaan model.
Protected aja nggak apa-apa. Protected, protected, static, get model name, model label, tag ya. Public static function. Nah, nah ini nanti sudah sesuai ya. Tag must be public. Oh, yang ini public ya, nggak boleh protected public. Nah, tag ini ya. Oke, oke. Ini untuk mengubah bahasa di dashboard backend itu aja ya penting. Nah, sekarang kita ingin mengubah file model ini, kategori ini bisa multi bahasa. Jadi kan ini kan cuma bahasa satu doang, bahasa Indonesia. Nah, kita misalkan punya website, websitenya itu diakses oleh orang luar negeri. Berarti kita mesti menyediakan dua bahasa ya. Bahasa konten untuk Indonesia dan bahasa asing atau Inggris atau yang lainnya. Nah, di Filament, bukan di pluginnya ya, plugin Filament itu menyediakan translasi bahasa. Cari di, ini Spati nah ini langsung temu nih. Spati Translatable. Nah, ini namanya Spati Translatable. Nah, ini adalah plugin yang sering dipakai untuk mengubah atau menambahkan model dalam bentuk dua bahasa atau multibahasa. Nah, ini installnya gampang ya, tinggal Composer, install, require ini. Kita coba ya, copy sini, pasang di sini. Nah, ini setelah berhasil, nanti kita mesti menambahkan atau menginisiasi plugin di panelnya. Nah, panelnya ada di mana? Di the source ini. Di panelnya itu di sini. Nah, di Ctrl P, admin panel. Nah, ini provider. Nah, ini kita tambahkan plugin sini. Nah, tinggal di copy. Ini sudah selesai ya komposernya install. Kita tambahkan plugin. Nah, ini tinggal kopas ini. Kopas. Nah, plugin. Ini terserah di mana ya, bebas ya. Nah, sini plugin. Nah, ini. Nah, ini sudah ke load belum ya? Ini belum ke load ya nih. Di load di library dulu. Nah, use filament seperti ini ya. Use ini ya, use filament translatable. Nih, filament ini. Nah, ini. Mohon maaf ini gini. Oke. Nah, kita setelah itu ngapain? Nah, kita baca dokumentasi ya. Setting default translatable lokal. Nah, kita buat defaultnya. Nah, ini, oh, tambah ini defaultnya ini. Make ini. Nah, kita buat dua bahasa aja. Indonesia sama Inggris. Nah, make ini kemudian dibuat defaultnya. Nah, nih, defaultnya Indonesia Inggris. IDN. Indonesia Inggris. Kemudian baca lagi dokumentasinya. Prepare your model. Nah, ini
Nah, kita baca dokumentasi ini untuk menyiapkan model. Kita memanggil use ya, use trade nih namanya trade. Use trade translatable, berarti di semua model yang kita buat ya. Nah, kita, bentar, kayaknya ada yang kurang ini. Oh iya, ini perlu baca ini. Baca sebelumnya di dokumentasi Spati ya. Jadi untuk filamen ini dia ngambil asli dari ini Spati. Nah, ini yang Spati ini installationnya dibaca di sini sama dengan tadi ya. Nah, kemudian untuk getting and setting translatable. Seingat anak mesti pakai JSON ya tipenya. Tipenya diganti JSON ya. Nah, buka dulu. Spati translatable file type. Kok file type? Column type. Seingat anak pakai JSON ya. Iya, pakai JSON ini. Column type migration ya. Migrasinya kita ganti dulu. Yang awalnya menggunakan teks kita ganti ke JSON. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Nah, dokumentasinya kok nggak lengkap ini. Oke, kita lanjut aja lah. Kita coba aja langsung ganti ke JSON aja deh. Eh, untuk itu kita mengulangi ya. Untuk itu kita mengulangi di file database migration. Di file database migration. Nah, untuk yang penting-penting aja ya, yang kita mulai yaitu dari kategoris. Nah, kategoris berarti tipenya bukan string ini, tapi JSON. JSON. Nah, karena yang akan kita simpan nanti formatnya JSON. Nah, ini JSON ya. Kemudian untuk yang teks kita ganti ke JSON. JSON semua nih. JSON, uniknya hilangnya aja. Oke. Kemudian untuk yang lainnya, ini project ya, project sekalian ini projectnya ini JSON, judulnya bisa bahasa Indonesia bahasa Inggris, kemudian slugnya unik, deskripsinya juga bisa JSON, oke. Kemudian konten juga kategori hilang ini, nggak perlu. Untuk konten udah ya, JSON, deskripsi, penting ini ganti kata-katanya aja konten aja. Ini, nah ini aja cukup. Yang bisa di dua bahasa, kita buat dua bahasa, petipennya JSON. Oke, dah. Yang testimonial, satu bahasa aja. Oke, aman. Nah, sekarang karena ini migrasinya berubah, maka seedernya pun juga berubah ya. Di bagian seeder, nah ini yang diubah kan project, kategori dan tag. Nah, ini kita coba di kategori dulu. Nah, ini kategorisnya kan JSON. Nah, ini
Eh, datanya nggak seperti ini. Datanya berubah ya, sesuai dengan bahasanya, ID bahasanya. Jadi ini bahasa N, array itu ya. Maaf. Gini, kemudian array lagi. Nah ini udah muncul nih. Nah ini dummy aja nggak apa nih. Nah ini seperti ini. Name, sebentar, name, ID, N. Oke, udah benar. Nah, ini sudah yang kategori, kemudian kita pindah ke tag. Tag juga sama, dibuat dua bahasa, ID dan N. Yang seedernya, maaf, array, ID dan N. Nah, ini udah, nah ini eh, gini aja nih. Hmm, oke, udah. Kalau udah, oke, ini kita panggil lagi migrationnya. Karena basicnya adalah migrasi, kita panggil lagi migrasinya di sini ya. PHP, sini aja. PHP artisan migrate refresh. Nah, ini akan mengulang migrasinya. Nah, kemudian kita oke, kita buat dalam bentuk kita panggil seedingnya db seed. Ada yang kurangin apa nih? Oh, di casting ke array dulu. Nah, ini di file model. Nah, ini ada yang banyak yang perlu diperbaiki ini. Di file model di casting ke array dulu. Nah, ini karena available ini kemudian casting kayak tipe array ya. Cache, cache. Nah, ini tipenya array, protected array ini apa aja nama ya, nama di casting ke array. Ini bawaan Laravel ini. Tagnya juga di casting ke array. Jadi yang bentuknya JSON perlu di casting ke array semua. Kemudian setelah itu project. Nah, project ini yang nggak perlu kategorian. Di casting ke array. Di casting ke konten. Yang di casting title dan konten. Oke, kalau udah kita panggil seeder tadi. Bismillah, moga-moga bisa. Nah, oke, ada yang kurang nih apa nih? Kurang eh, kolom description relation. Oh, doesn't exist. Oh, description di ini seeder, project seeder. Oh ya, project seeder karena ini juga oh ya, karena pakai itu ya dua bahasa ya. Ini juga di casting ke ini dua bahasa nih. Nah, sebentar. Ini untuk project kita skip dulu aja karena banyak yang perlu diperbaiki. Kita ini yang project kita skip aja dulu. Nah, kita kosongi, kita nggak usah panggil ya yang project. Nah, ini nggak kelamaan. Nah, ini kita seeding dulu. Oke, berhasil ya. Kalau berhasil nanti di sini akan muncul dua bahasanya ya di filamen. Nah, kita coba kategori. Nah, ini belum muncul nih harusnya. Oh, belum dipanggil.
Nah, PHP Artisan Soft. Kita buka dokumentasinya lagi. Di sini preparing your resource. Nah, pakai use translatable. Nah, ini di resource-nya panggil ini use translatable. Di, kita buka di kategori dulu. Kategori resource. Panggil use translatable. Nah, ini kita load, kita panggil use translatable. Nah, translatable. Kemudian making resource paste translatable. Nah, untuk yang list, nah kita panggil ini. Nah, copy aja, nah cepet. Nah, ini buka di page-nya listnya ini. Nah, kategori resource ada page-nya. Page-nya di filamen kategori resource. Resource ini, kemudian list file indexnya. Nah, ini kan ini file indexnya. Nah, copy aja ini. Nah, copy, paste. Kemudian yang ini dipaste juga action local switcher. Nah, untuk manggil dua bahasanya. Oke, kita buka lagi di sini. Ini kita refresh. Oh. Nah, login lagi karena udah logo tadi yang karena kehapus databasenya. Oke, masuk. Nah, order by name. Oh, ini ya kategoris ordernya. Nah, ini di sort name ID ya. Coba bisa nggak ini name.id karena ini udah pakai dua bahasa ya. Perlu ada penanganan khusus. Nggak bisa juga. Ya, kita hapus dulu yang shortnya. Nah, ini ya kategorinya sudah. Sebentar ini kok dua bahasa nih seharusnya Inggris. Ini kok nggak pakai kan ya? Oh, ini karena perlu tak perbaiki lagi. Oh, tipenya JSON mungkin ya. Bentar. Ya, ini perlu tak pelajari lagi ya karena masih ada yang belum selesai. Ini ada bug mungkin. Oke, kita akan melanjutkan lagi besok ya, insya Allah ya karena ini terbentur dengan durasi. Saya akhir dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.